Hai teman-teman, jumpa lagi. Hari ini kita akan bikin stik coklat sesuai requestan kalian. Langsung aja tonton videonya sampai akhir ya. Pertama kita akan siapkan marshmallow ukuran panjang kayak gini. Ini kalau di toko harganya 500-an ya. Kalian kalau beli di grosiran itu satu rencengnya itu isi 10, biasanya harganya itu 4.500. Dapatnya 10 biji. Nah, jadi sekitar 450-an lah ke satu bungkusnya ini. Terus ini kita akan gunting. Pertama kita gunting jadi dua bagian ya. Jadi di sini nanti akan ada dua cara macam pengguntingan. Yang pertama kita gunting jadi dua bagian. Terus kita ambil lagi, kita akan gunting menjadi 6 bagian. Tapi kita gunting jadi dua dulu biar ngukurnya lebih pas gitu ya. Nah kayak gini ya teman-teman. Jadi ada yang digunting panjang dan ada yang digunting kecil. Nah, habis itu kita akan ambil tusuk sate. Pilih tusuk sate yang ujungnya lancip ya, karena nanti supaya nusukinya itu lebih mudah. Kita celupkan ke dalam air dikit aja, jangan banyak-banyak. Terus kita tusukin yang kecil dulu, baru kita tusukin yang besar kayak gini. Nah, fungsinya apa air? Supaya nanti lebih mudah untuk menusukkannya. Kalau nggak pakai air, nanti nempel-nempel jadi susah untuk nusuk tusukan satenya. Kita tusuk sampai semuanya benar-benar habis ya. Ini sebenarnya aku tadi tuh lagi bikin, terus aku tuh ingat kalau kalian itu ada yang request pengen dibikinin tutorial bikin stik coklat kayak gini. Sebenarnya teman-teman, aku dapat ide jualan ini juga dari YouTube ya. Dan ini kebetulan ada yang tanya, jadi aku bikinin aja. Siapa tahu kalian nggak nemu videonya. Nah, sekarang kita panaskan air di panci kecil kayak gini. Kita panaskan airnya sampai mendidih. Setelah itu kita siapkan coklat batangan. Di sini aku pakai mereknya RM. Harganya 17.000 per bungkus kayak gini. Ini 500 gram ya. Nah, setelah itu kita siapkan juga minyak goreng kemasan merek apa saja. Nah, oke, sekarang kita lanjut aja siapkan gelas kaca yang tinggi kayak gini. Selanjutnya kita mau potong-potong kecil-kecil atau potong tipis-tipis si coklat batangnya pakai pisau. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman nggak mau pakai gelas, nggak apa-apa. Kalau mau pakai kayak alat tim yang apa kayak mangkok gitu ya nggak apa-apa, terserah. Karena ini aku tuh lebih memudahkan, kan kita itu yang mau kita celupin itu barangnya panjang, jadi lebih mudah banget kalau kita itu pakai gelas. Nah kalau sudah dipotong-potong kayak gini, langsung aja kita mau masukin minyak gorengnya dulu ya. Terus untuk takaran minyak gorengnya itu sendiri, setiap satu kayak blok coklat gini yang ada garisnya gini, setiap satu kayak gini itu kita kasih 2 sendok minyak goreng ya teman-teman. Karena ini tadi aku bikinnya itu sekitar satu blok lebih setengah, jadi aku kasihnya itu 3 sendok minyak goreng. Oke, langsung aja kita tuangin ya 3 sendok minyak gorengnya teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini untuk minyak gorengnya tadi sudah aku bilang ya, merek apapun terserah kalian. Kalian mau pakai merek yang paling murah juga boleh, tapi kalau menurut aku sih jangan pakai yang minyak curahan gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita akan masukin aja si gelas ini ke air yang sudah mendidih kayak gini ya, sambil diaduk dikit-dikit sampai menunggu dia meleleh. Kalau aku sih biasanya nggak langsung aku aduk kayak gini, biasanya aku nunggu 5 menit sampai 10 menit gitu, biasanya coklatnya meleleh sendiri, baru aku aduk supaya nggak ada coklat yang masih bergerindil. Oke teman-teman, ini anggap aja coklatnya sudah meleleh ya, dan kita akan siapkan nampan kayak gini. Kalian boleh pakai nampan bentuk apa saja. Terus lanjut kita juga akan menyiapkan kertas minyak ya teman-teman, dan kertas minyaknya langsung kita tata di atas nampan. Pastikan untuk lapisan kertas minyak yang bawah atau yang kasar itu yang enggak ada plastiknya gitu, itu ada di posisi atas ya. Ini fungsinya supaya nanti coklatnya itu tidak menempel.
Nah, kalau sudah kita ambil coklat yang sudah dilelehkan, terus setelah itu kita ambil juga marshmallow yang sudah kita tusuk-tusuk tadi. Lanjut kita akan langsung aja celupin marshmallownya ke kertas minyak dan jangan lupa hentak-hentakkan gini ya supaya tidak banyak coklat yang menempel gitu, jadi supaya untungnya tambah banyak. Oh iya teman-teman, kalau teman-teman ngerasa coklatnya itu kurang encer atau terlalu kental, kalian bisa menambahkan minyak sesuai dengan selera ya. Kalau ini menurut aku sih kental banget, jadi teman-teman bisa nambahin minyak lagi juga boleh. Nah kayak gini. Oke, langsung aja kita celupin semuanya sampai marshmallow kita habis. Ini kebetulan aku tuh sebenarnya kalau bikin kayak gini tuh suka karena lakunya tuh cepet banget. Tapi sayangnya kalau bikin kayak gini tuh harus posisinya itu lagi sepi di rumah, nggak ada bocil gitu. Soalnya bocil tuh suka banget nyomot-nyomot coklat-coklatan kayak gini gitu. Nah ini kita celupin sampai habis ya. Oh ya aku mau cerita juga, kalau untuk satu coklat ini, satu tusuk ini aku mau jual dengan harga 800 ya ke warung atau 850 gitu, dan mereka jualnya dengan harga 1000-an. Oke, habis ini kita akan masuk ke proses pengemasan. Dan ini kita akan tunggu selama 30 menit ya teman-teman. Nah sekarang untuk proses pengemasan kita siapkan aja impulse sealer, terus ada plastik roll lebarnya itu 5 cm, terus habis itu kita juga siapin stiker thank you. Kalian kalau mau pilih stiker thank you pilih yang gambar kartun-kartun lucu-lucu ya, soalnya anak-anak tuh kadang juga suka stikernya daripada coklatnya. Terus ada kawat emas sama gunting. Oke langsung aja kita ke proses pengemasannya. Pertama aku mau ngimplu sealer dulu untuk plastik rollnya. Ini aku ngimplu sealernya itu jaraknya sekitar 10 sentian gitu ya. Nah setelah diimplu sealer baru kita potong-potong. Kalian terserah sih, kalau mau dipotong dulu nggak apa-apa, kalau diimplu sealer dulu juga nggak apa-apa. Kalau aku sih lebih sukaan diimplu sealer karena nanti motongnya itu bisa ngepok apa ya, kayak 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 deket banget sama bekas implusileran gitu loh, jadi nggak ada yang terbuang gitu guys, atau kita tuh nggak motong-motong lagi nantinya gitu. Nah kalau sudah dipotongin langsung aja kita tempelin stiker thank you-nya. Nah, di sini aku jelasin lagi ya. Anak-anak tuh gak cuma suka coklatnya, anak-anak juga suka sama stikernya, guys. Jadi kalau kalian milih stiker yang kayak aku kayak gini, yang tulisannya polos dan abstrak, itu anak-anak kurang suka. Kalian aku saranin untuk beli stiker yang gambarnya kartun atau gambar lucu-lucu gitu. Atau sekarang sih lagi viralnya Labubu itu loh guys, jadi kalian bisa pakai stiker kartun kayak gitu supaya anak-anak tuh lebih suka dan lebih tertarik lagi untuk beli coklat kalian. Lanjut kita potongin kawat emasnya. Untuk motongin sendiri ini panjangnya cukup 2 cm aja ya. Nah untuk potongnya sendiri ini aku sesuaiin aja sama jumlah yang aku mau kemas supaya nanti nggak terbuang sia-sia ya. Oke lanjut ke proses pengemasan, langsung aja kita masukin kayak gini nah ke dalam plastik, terus kita ikat dengan plastik kawat emas kayak gini. Udah gitu aja guys, gampang kan. Nah teman-teman bisa jual ini di toko-toko deket SD atau di toko-toko biasa-biasa gitu juga bisa. Nah kalau di kantin SMP atau SMA pasti kurang sangat menjual ya, karena ini tuh peminatnya bocil-bocil.